العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد الكونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di pagi yang diberkahi ini Allah masih izinkan kita meniup udara darinya ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan, dipilih untuk bangun di subuh ini di saat masih banyak orang masih mendengkur, bener ya. Maka jangan GR dulu, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri. Makanya setiap kali muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya untuk berangkat ke masjid, untuk mengangkat tangan bertakbir kecuali dengan izin Allah. Orang kalau sudah kena stroke, dia mau ngangkat tangannya ke atas, jadinya kemana? Jadinya ke bawah. Mau ke kiri, jadinya ke kanan. Kita belajar takbir, alhamdulillah tangan kita masih ya. Seandainya pun nanti terjadi di sebagian yang hadir ini kejadian begitu, diridhoi saja ya. Tapi semoga tidak terjadi, amin ya. Kita masuk ke bab sekarang, bab tafakkur. Sebelumnya mari kita kondisikan hati, samakan frekuensi pikiran kita. Sebelumnya kita membahas bab diam. Di dalam diam itu seorang yang mengenal Allah, dia tidaklah kosong. Diamnya berharga. Yang orang katakan diam itu emas. Itu bab berikut ini yang disebut diamnya emas. Diam yang di dalamnya ada tafakkur. Maka bab yang akan kita pelajari pada pagi ini itu babul ashir, bab yang ke-10. Ini enaknya kalau ngaji bahasa kita pakai kitab. Jadi saya nggak perlu menyiapkan tema. Temanya sudah dari kitab semua, tinggal lanjut aja. Di pesantren kami begini Pak, tapi tiap hari. Maka kitab setebal ini ya bisa khatam cuma dalam beberapa kali pertemuan. Baca terus, baca terus, baca terus. Bacanya tidak hanya baca, tapi juga menghayati ya. Spirit pesantren itu saya bawa ke majelis. Harapannya masjid-masjid kita juga ada rasa-rasa santrinya ya. Maka yang ngantuk-ngantuk udah tidur aja Pak, nggak apa-apa. Biarin aja saya ngomong sendiri. Insya Allah kalaupun tertidur, tidurnya di sini berkah. Bapak bangun-bangun ya, ketiduran bangun lagi, itu udah hebat itu ya. Itu manusiawi. Tapi yang bisa bangun berarti nur malaikat dalam dirinya itu bangun. Karena di dalam diri kita ada sisi-sisi yang mirip dengan malaikat. Malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak kawin. Maka kalau kita sanggup tidak tidur di saat orang tidur, itu sisi nur malaikatnya udah muncul. Tapi jangan senang dulu ya, sisi kemalaikatan ini bukan puncak, masih ada lagi puncak di atasnya ya. Tapi itu sudah hebat. Malaikat tidur nggak Pak? Di kampus, yang pernah ngampus, yang pernah sekolah, kalau asik belajar, lupa nggak sama yang lain? Lupa. Kalau lagi asik nulis skripsi, tesis, disertasi, jangankan sama makanan, sama diri aja lupa, apalagi cuma dengan pasangan. Bisa lupa. Ya. Itu baru keasikan akliyah, akal. Kalau keasikan qalbiyah, lebih lagi asiknya. Imam Abu Hanifah tidak tidur 40 malam, 40 tahun. Sufyan Ats-Tsauri begitu, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i karena beliau tahu teknik-teknik juga begitu. Imam-imam dulu yang kita sebut namanya sekarang itu mereka-mereka yang dulu saat semua orang tidur dia nggak tidur. Ngapain? Bukan ngopi Pak, bukan. Bukan ngenet, bukan. Kalau kita kan ngenet ya, nge-YouTube, Thariqah al-Youtubiyah ya.
Mereka ngapain? Mereka menghidupkan kolbu. Di kolbu itu ada singgasana malakutiyah, singgasana malaikat. Jadi malaikat itu kalau kita zikir dia datang Pak, masuk di situ. Dialah yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Tapi hati-hati, di situ juga ada rumah syaitan. Jadi kolbu ini ada rumah syaitan juga. Kalau nggak diisi zikrullah, maka yang isi siapa? Syaitan, iblis, Azazil, tentara-tentaranya. Kenapa? Karena dulu syaitan itu dia bisa masuk ke dalam dunia kolbu, dunia malakut, dunia para malaikat. Tapi yang sudah ada dalam diri manusia, mereka sudah nggak diizinkan tembus ke langit. Yaudah, langitnya diri manusia. Jadi kalau orang nanya, mana langitnya diri manusia? Itu kolbunya. Tapi bukan langit yang ngono Pak ya, itu beda lagi tuh. Ini maksudnya langit itu sesuatu yang tinggi, yang luhur. Kolbu kita adalah sesuatu yang sangat luhur sekali. Di sini cuma satu halaman lebih dikit ya. Kalau sempat kita terusin ke bab berikata tafakkara yatafakkaru tafakkuran. Udah jadi bahasa Indonesia bertafakkur. Udah sering nyebut kata tafakkur? Apa artinya? Merenung, introspeksi, muhasabah ya. Merenung ya, deket-deket lah semua ya. Tapi kalau kita ambil lagi fakkara, berfikir, tafakkur, mencari di balik yang difikirkan, di balik yang kita lihat. Maka tafakkur ini, kalau fakkara itu sebenarnya mengajarkan cara berfikir, tapi tafakkur mencoba mencari makna dari sesuatu, itu tafakkur. Ini sebenarnya apa ini gitu. Itu tafakkur. Namun tafakkur itu kepada objek alam. Jadi tafakkur itu melihat alam. Itu tafakkur. Ada satu lagi temannya tadabbur. Tadabbur itu kepada dalil Quran. Jadi dalil Quran ditadabburi, jangan dibalik. Itu keliru tuh. Ya, jangan kebalik-balik, jangan munqalib, jangan maqlub. Afala yatadabbaruna al-Quran. Jelas di Quran bahwa tadabbur pasangannya Quran. Kalau tafakkur fi khalqis samawati wal ard, mengenai penciptaan langit dan bumi. Quran itu ngomongin langit bumi juga, tapi jika dibolak-balik itu beda. Ini mohon maaf kepada orang yang selama ini menganggap terjemahan Quran itu Quran. Hei, sadar. Quran itu satu hurufnya bisa dimaknai. Maka terjemahan yang antum baca dari terjemahan Kementerian Agama kah, atau terjemahan dari siapa, itu baru satu makna daripada ayat. Jadi jangan kemudian kalau udah baca terjemahan udah ngerti Quran, belum. Kalau begitu, kenapa Nabi mengatakan baca kulhu sama dengan sepertiga Quran? Itu kenapa Pak? Kita kalau ulik-ulik terus kalimat kulhu Allahu ahad, kulhu Allahu ahad, nggak ada habisnya. Setahun kita ngaji kulhu Allahu ahad nggak selesai Pak. Sampai mati nggak selesai itu kulhu Allahu ahad. Ngaji huwa Allah ahad nggak selesai. Saya jamin, huwa aja udah lama tuh. Tahu dia, bagaimana dia, siapa dia, apa sifat dia, apa yang mustahil bagi dia. Allah, alif lam lam ha. Kok bisa disebut begitu? Dalam bahasa lama Allah juga. Makanya beberapa aliran, kalian jangan sebut-sebut nama Tuhan kalian Allah. Allah itu bahasa kami. Lah bukan begitu. Gak ngerti sejarah bahasa dia berarti. Ini bahasa Semit namanya. Quran itu bahasa Arab. Bahasanya Yesus itu Suryaniyah dan Ibraniyah, dua dia, ngomong bahasanya dua. Bahkan disebutkan juga bahasa ketiga Aramiyah.
Bahasa Aram itu cuma dipakai sekarang 3 kampung di Syam, di Suriah. 3 kampung doang, itu bahasa tua itu. Sayyidina Adam itu berbicara pakai bahasa apa? Suryania. Itu bahasa paling tua di alam semesta. Itu bahasa paling tua tuh, Suryania. Tapi sebelum itu kan sudah ada iblis. Pakai bahasa apa iblis? Bingung kan? Ya. Itu mereka nyebut dia Allah, itu Allah Pak dari dulu. Tapi dengan dialek yang beda. Elohim. Maka kita kalau doa Allahumma, benar gak? Allahumma bahasa sono Pak. Bahasa Ibrani, Aramaik, Suri, mereka ngomong begitu. Kalau kita dengar cerita kepergian Yesus, apa kata Yesus? El lima sabaktani, Nabi Isa. El itu Allah, Allah gitu. Elohim sama, sumbernya sama kok. Jadi nggak usah sok-sok maling merasa ini nama tuh. Emang namanya begitu. Huwa, Yahweh, sama dia itu. Kalau bahasa kita beliau, pangeran. Orang Sunda nyebut Tuhan pangeran bukan? Gusti Allah, Gusti Allah. Jadi orang nyebut Allah itu gak salah Pak sebenarnya, dialek dia aja begitu. Di kampung saya nyebut Tuan Allah. Datang saya ke orang Jawa nyebutnya Gusti Allah. Bersama gak? Huwa, dia. Itu dalam bahasa China, bahasa Prancis itu mirip, pakai D. Kalau kita terjemahkan dia gitu. Apa salah baca? Silakan dibenerin sendiri itu yang ngerti bahasa Prancis, bahasa Tiongkok ya, bahasa Cina, Mandarin. Jadi teks yang kita baca lalu ada terjemahannya, itu baru satu makna. Kalau terus didalami, wajar kalau kulhu itu sepertiga Al-Quran. Jadi rumus-rumus begitu ada dalam Quran. Baca ini sama sepertiga Quran, baca ini sama dengan Quran semua. Tapi nggak ada kan hadisnya? Baca satu surat sama dengan membaca semua Quran. Baca satu ayat sama dengan baca satu Quran. Nggak ada kan? Tapi oleh orang yang mengerti ilmu kulhu tadi, mereka tahu surat apa itu, ayat apa itu. Nggak boleh saya sebut Pak ya, ntar nggak mau baca Quran lagi, ntar baca yang satu ayat itu aja lah. Salah paham, maksudnya bukan begitu. Kedalaman satu ayat itu adalah kedalaman Al-Quran dari awal sampai akhirnya gitu. Itulah maksud dari seorang imam ahli sholawat namanya Sidi Ahmad Tijani. Ini sering dinukil, dipelintir oleh kelompok anti sufi. Sidi Ahmad Tijani itu pernah berkalam, sholawat Al-Fatih lebih afdol dari Quran dibaca 6 kali khatam. Dibulilah, disesatkanlah kalam beliau ini. Padahal maksud beliau bukan begitu. Orang kalau baca Quran, hatinya nggak berkoneksi kepada Allah, kepada Quran. Dia baca Quran 6 kali, terus dibandingkan dengan satu sholawat, tapi dia merasakan keagungan yang disolawati. Maka lebih afdol ini 6 kali. Itu maksud beliau begitu. Bukan berarti sholawat Al-Fatih lebih tinggi dari Al-Quran. Itu sholawat Al-Fatih namanya Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Itu sholawat ajib. Sholawat itu menyebut Nabi itu Al-Fatih, artinya penakluk. Kalau Al-Fatih yang ini nanti di akhirat semuanya, semua umat, semua nabi itu sedang menunggu syafaat. Akhir nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa bantu kalian, malah karena akulah kalian terusir dari surga. Tawaduknya Nabi Adam. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, lah kalian datang kepadaku, aku dulu gak sabar mendoakan kehancuran umatku sendiri. Datanglah ke Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim?
Kalian datang kepadaku, aku punya kesalahan 3. Pernah bohong. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim dosa nggak? Enggak, beliau cuma merasa salah adab. Tapi itu nggak dosa, malah wajib beliau begitu. Bohongnya itu wajib gitu. Kita tiap hari bohong ya. Tiap hari kita bohong, Pak. Datangi Musa. Musa bilang, dulu saya pernah mukul orang, dibunuh, saya gak dikisos. Padahal umatku jika membunuh seseorang dikisos. Datang ke Nabi Isa gak ngomong apa-apa. Datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, hatta Ibrahim, dia butuh syafaatku. Akulah Al-Fatih, akulah sang pembuka. Maka sholawat itu kunci syafaat nanti di padang mahsyar. Itu maksud beliau, tapi disalahpahami orang. Karena teksnya kadang-kadang jatuh ke tangan orang yang tidak faham perkalian-perkalian di bab yang kita sebut tafakkur ini. Tafakkur dan tadabbur. Ya, jadi perkalian rahasianya itu ada pada bab tafakkur. Ya. Beliau Imam Muhammad bin Abi Bakar Razi yang wafat 660 Hijriah mengatakan, menyebutkan 2 ayat ya. Ayat itu kita sudah biasa dengar. Surat banyak ini ya. Ini ada di surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 3. Ayatil liqaumi yatafakkarun, di ujungnya. Sesungguhnya pada demikian itu ayat adalah ayat. Apa arti ayat? Tanda, ada sinyal, ayat ya. Ayat itu nomor ya. Surat sekian, ayat sekian. Itu bahasa Indonesia, tapi ayat bahasa Arab itu dari kata ayah. Ayah artinya mana? Mana yang menunjukkan dia? Gitu. Karena orang Arab tuh kalau nanya ya, ayu syai, mana? Di mana? Manakah? Nah, maka ayat ya. Ini beberapa ulama mengatakan seperti itu ya. Tapi beberapa yang lain mengartikan ayat bukan dari kata memang tanda-tanda. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda. Berarti tanda tentang Allah itu banyak. Tapi siapa yang mampu menangkap? Hanya satu golongan. Qaumi yatafakkarun, kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Di ayat berikutnya, ayat keempat, surat Al-Imran 191, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur mengenai penciptaan langit dan bumi. Nggak usah lihat langit bumi yang di atas. Langit bumi itu kita, tentang cerita kita itu. Matahari jam sekian terbenam, jam sekian terbit. Musim bulan apa hujan gitu. Itu bisa nggak membaca itu? Dulu ada orang bisa membaca itu, muncullah namanya dalam bahasa Jawa misalnya weton. Itu hasil membaca itu sekian tahun. Jadi aslinya itu bisa diilmiahkan. Cuma belakangan dipercaya, padahal itu cuma kebiasaannya, kira-kira begitu. Bukan untuk dipercaya, untuk jadi panduan. Karena belum ada alat secanggih sekarang ramalan cuaca, misalnya. Belum ada. Kalau orang Jepang itu kalau mau kerja atau mau nikah, dia ngetes darah, Pak. Cek darahnya dia sama pasangannya apa. Atau dia mau kerja, ini karakternya apa nih yang cocok dengan darahnya. Itu mereka sudah sampai ke sana. Kalau di kita dibilang syirik, padahal di sana dipelajari dan ilmiah. Itu ilmiah, ya. Sangat-sangat ilmiah. Kita kan senangnya yang bau-baunya barat, bau-baunya Cina, Feng Shui. Feng Shui itu lebih khurafat seharusnya daripada weton, apalagi kalau Jawa tuh. Primbon. Itu sebenarnya hasil membaca
Jadi kalau orangnya bener cara bacaannya nggak bakal syirik, malah tambah wise dia membaca alam. Kok orang-orang dulu itu betul-betul melihat. Jadi ada dulu nenek-nenek kita tuh nggak perlu pakai jam, dia cuma ngelihat bulan. Oh, jam sekian nih, ngelihat matahari. Makanya nenek-nenek kita dulu nggak perlu pakai kacamata, Pak. Kita sekarang udah rabun-rabun karena mereka memanjakan matanya ngelihat gunung, ngelihat tanpa radiasi. Kalau kita udah kena radiasi handphone, Pak, ya. Saya pernah pakai kacamata, Pak. Alhamdulillah hilang waktu ngajar di Istiqlal. Nggak balik-balik, ya udah saya pikir, udahlah mungkin ini akhir aku pakai kacamata. Nggak pakai lagi sampai sekarang. Tapi kita barengi, nyetir, ngelihat yang jauh, baca, ngelihat yang dekat. Begitulah terus. Terus sesekali diistirahatkan. Kita sadar tapi mata dipejam, zikir. Wah, itu energinya dahsyat sekali. Sangat-sangat dahsyat. Pergerakan alam fisika, tapi juga perpolitikan. Bapak sudah lihat dulu Amerika meninggalkan Irak. Habis itu apa yang terjadi? Muncul ISIS. ISIS dapat senjata dari mana? Tiba-tiba pergi. Ternyata mereka membuat perang dingin, mengadu domba antara umat Islam Sunni Syiah. Syiah yang ada saat itu di Irak, Yazidiyah, yang ada di Suriah namanya Alawiyah atau Alawiyah, ya. Kelompok yang meyakini, dan itu kemudian dituduhkan kepada presidennya. Ini kan beda nih sekarang kan, coba lihat. Ini mohon maaf ngomong politik dikit, Pak. Ini kita baca alam. Waktu presiden Afgan kejadian seperti ini, dia lari nggak? Lari. Nggak tahu mana yang benar tuh, Pak. Nanti jawab sendiri. Dia mikir nih, presiden Afgan sekarang, kalau aku nggak lari, nanti perang saudara. Alasan dia. Kalau presiden Suriah, saya nggak ngelihat dia Sunni Syiah, Pak, karena istrinya seorang Sunni, menteri-menterinya seorang Sunni, dan dia sholat di belakang ulama yang Sunni, Ahlus Sunnah. Guru-guru saya juga tuh yang jadi khotib di sana. Terus Syiahnya di mana? Kita juga bingung. Ya. Ini memang black campaign untuk menghancurkan. Ternyata Suriah dulu nggak mau dijadikan negaranya tempat melintas ini gas, apa namanya? Yang menghubungkan antara negara-negara Teluk dengan Turki. Itu versi guru saya, Pak, Dr. Taufik Al-Buti. Anak dari syekh yang dibom oleh pemberontak di Suriah. Lagi ngajar tafsir begini nih, dibom. Gimana kita nggak emosi, Pak, ngeliatnya, ya? Maka kita nggak mau itu terjadi di negeri ini. Kita nggak rela, sedikit pun kita nggak rela, ya. Kita nggak mau biarin itu. Tapi skenario sebelumnya apa? Amerika tiba-tiba pergi, tahu-tahu ISIS ada senjata, ya, ada senjata ini, senjata itu. Tiba-tiba muncul, datang pergerakan, katanya mujahidin, dan itu banyak, lebih dari 10 pergerakan. Konyolnya, orang kita kirim dana yang dibantu bukan rakyatnya. Siapa yang dibantu? Ya, ini bukan kesalahan Ustadz di sini. Mereka nggak tahu medan juang di sono. Terkirim ke kelompok pemberontak. Untung dianggap sebagai suatu kealpaan. Kalau dianggap sebagai kesengajaan, bisa habis. Ustadz-ustadz kita yang mengumpulkan duit itu. Itu pemberontak bersembunyi di belakang masyarakat sipil. Coba saya nih presiden, Pak, caplok orang. Yang benar gimana? Saya bela atau saya kabur kayak presiden Afgan? Yang benar loh, ya. Yang patriot yang mana? Ini ada Pak Tentara nih. Gimana Pak Tentara? Bela, kabur apa kita lawan? Ini secara akal nih, tafakkarun. Kalau dia mikir, yang benar itu yang di Suriah itu. Cuma karena sudah dicuci otaknya, ini perang Sunni Syiah, Sunni Syiah. Jadi kalau kita bela Bashar Assad, dikira kita pro Syiah. Loh, dari mana kita pro Syiah? Kalau begitu guru saya orang Syiah dong. Dia ngajarin saya akidah Ahlus Sunnah, Pak. Syekh Taufik Al-Buti ngajarin saya akidah Ahlus Sunnah, fikih Ahlus Sunnah, usul fikih Ahlus Sunnah.
2006, 2007, 2008 saya ngaji kepada beliau. Ayahnya nulis kitab semuanya Ahlus Sunnah. Syekh Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti. Ini kejadian lagi nih di Afgan nih. Jangan euforia dulu, jangan senang dulu. Ini kayaknya Islam mau bangkit, tunggu dulu Pak. Mana ada Amerika pergi dari suatu negara, ninggalin senjata, terus dia nggak punya misi. Nggak ada ceritanya. Jadi Bapak tolong jangan euforia ya. Mikir, ini ayatnya nyuruh mikir nih. Pola-pola ini kita harus baca. Tapi sayangnya memori kita pada pendek-pendek semua. Terserah setelah ini Bapak sepakat dengan saya nggak masalah. Tapi saya cuma ngajak berpikir. Kalau hasil pikiran kita nanti beda, nggak apa-apa toh. Oh nggak apa-apa Ustadz, saya beda sama Ustadz. Nggak apa-apa mas, saya juga nggak mengajarkan ini doktrin. Siapa tahu pembacaan berita Bapak beda sama saya. Tapi Bapak mikir-mikir dulu, Bapak dengar beritanya bahasa apa? Berapa bahasa yang diakses? Paling bahasa Indonesia, banter-banter bahasa Inggris, itu pun salah-salah dengernya. Saya mendengar setiap hari saya dengerin tiga bahasa. Arab, Inggris, Indonesia, Arab, Inggris, Indonesia. Kita pelototin terus. Kagetnya apa Pak? Apa yang bikin saya kaget? Taliban itu tadinya kita anggap, oh jangan-jangan ini Panji Al-Mahdi nih. Bagaimana mungkin jadi Panji Al-Mahdi? Mereka ini dari suku Fustun. Fustun ini Israel yang hilang. Bapak nggak percaya? Silakan buka beritanya. Buka hasil penelitian dan penjelasan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Oh di situ kita, yaudah kita tunggu aja dulu deh, ya. Maka jubirnya namanya siapa? Zabihullah. Itu nama-nama, bukan nama-nama orang-orang Arab itu Pak. Bahasa Arab Zabihullah. Yahudi, Israel. Zabih. Apa arti Zabihullah? Nabi yang disembelih Allah. Kalau versi Israel kan itu Ishak. Ya. Kalau kita kan nggak ada ngasih nama anak kita Zabihullah. Itu gaya-gaya bahasa sana itu uslubnya. Sampai sekarang tradisi-tradisi itu masih ada di Pustun. Dulu kan kita sering dengar ya, Pustun gitu ya. Itu Pak mereka ini. Nah, ini sekedar opini aja. Siapa tahu Bapak juga nanti nonton berita. Jangan cuma nonton TV One, Metro TV. Itu terlalu biasa Pak. Sesekali dengerin yang Arab, bengongan. Shadaqallahu lazim, shadaqallahu lazim. Paling gitu ya. Bukan gagah-gagahan Pak, beneran ya. Saya serius. Kita serius. Dulu terjadi ini sunatullah, ngajak kita berpikir. Waktu terjadi di Suriah, Irak itu, saya setiap hari, hampir setiap hari saya dengar dari berita-berita sana. Emang simpang siur. Satu A, satu B. Ini pun opini saya bisa salah ya. Ini bisa salah karena ini bukan suci ya. Ini kan baru usaha menangkap ini rahasia apa di sini nih. Tapi Bapak perang ideologi, komunis lawan apa? Lawan liberal. Dulu liberal ya. Sosio apa? Ya komunis sama ya syuyu'i ya. Ya apalagi itu macam-macam namanya. Nah, kalau sekarang beralih dari perang ideologi kepada perang teologi, dan itu sudah berhasil di Irak, berhasil di Suriah. Tapi alhamdulillah di Suriah guru-guru saya masih banyak yang hidup. Cuma ada anak yang dibunuh, ada ponakan yang dibunuh, ada guru dari guru kita mati. Siapa aja yang pro kepada negaranya dianggap Syiah dan kafir oleh orang di sini. Jadi 2013 Syekh Taufik Al-Buti guru kami yang Ahlus Sunnah ini, dia bukan orang Syiah. Dia bapaknya baru meninggal Pak, baru habis dibunuh sama kelompok pemberontak. Beliau diundang lah, saya cuma senyum melihat beliau nangis. Tiba-tiba lagi asik Stadium Jenderal, ada orang nggak punya adab nanya, Syekh, ente ini pro Asad atau anti Asad? Gitu kan, ente pro presiden ente
atau anti? Beliau ini orangnya kalau ngomong bisa nangis, Pak. Ngomong bab sholat aja nangis, ngomong taharah nangis. Sekarang ditanya begitu sama anak kurang ajar dari Indonesia, nggak ada perasaan dia. Jadi ternyata pergerakannya hati-hati. Muncul kecenderungan di negeri ini, kalau beda politik, beda iman. Ya, berarti ada bibit-bibitnya di negeri kita ini. Beda politik, beda iman. Bener gak? Udah muncul belum 2019? Muncul. Cuma karena beda politik bisa tengkar di masjid, bisa tengkar saudara dengan saudara. Ini saya ulang-ulang terus, Pak, supaya Bapak nanti 2024 sadar lagi. Karena ini tambah parah terus. Tambah parah terus. Ini udah mulai dibuat garis besar ini. Pembeda. Orang yang berpikir emang orang emosi. Orang kalau bertindak dulu baru mikir, namanya apa tuh? Ya, nama jeleknya apa? Bertindak dulu baru mikir, jeleknya apa tuh kalau bahasa Betawi gitu? Sebut sendirilah Pak ya. Tapi orang kalau dia betul-betul menghayati Al-Quran, dia akan paham pola-pola ini. Dan jangan sampai itu terjadi di negeri kita. Bapak siap menjaga negeri kita? Siap jaga anak-anak kita, adik-adik kita, ya. Jadi jangan terbakan euforia. Itu aja harapan saya. Ya. Ini setelah ini mungkin saya akan diserang dari kiri kanan, Pak. Opini, dikata-katain, mental kita dihabis-habisin. Tapi insya Allah lah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya. Kenapa? Allah nyuruh kita berpikir. Di balik pikiran itu Allah. Udah selesai. Dekat sekali dengan Allah itu. Maka nur ini, tapi meskipun kita berani, kita dikit. Nah, siap nggak nanti jadi fi'atun qalilah, kelompok yang sedikit tapi berpikir, daripada orang-orang yang langsung bertindak tapi dia nggak mikir. Pilih mana, Pak? Umar kirim 4 orang tapi sama dengan 1000. 4 orang tuh mikir dulu dia mau diapain. Kadang 1000 berbuat dulu baru mikir. Dikirim ke sana supaya yang 1000 diajar mikir dulu. 4 sama dengan 4000. Akhirnya yang 4000 ini bisa mikir dulu yang benar. Dia melatih lagi orang-orang setelahnya. Berlipatlah tentara umat Islam di Mesir saat itu. Itu dahsyatnya. Apa yang difikirkan? Ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda itu berulang aja, Pak, berulang pola-pola. Jadi kalau saya menerjemahkan, sesungguhnya pada yang demikian itu pola-pola yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Ya. Kita doakan negeri ini, walaupun saya bukan PNS, Pak ya, saya bukan pegawai pemerintah. Saya swasta. Saya mungkin paling mudah kalau mau ngajak orang berontak paling mudah. Tapi enggak, saya cinta negeri ini. Saya sangat mencintai negeri ini. Karena di negeri ini kita bisa ngajian, bebas maulidan, bebas ngumpul-ngumpul. Itu dijaga bener di sini. Bener nggak? Bedanya di sini berita COVID-nya banyak, gitu aja, Pak. Ya, di negara maju sekarang di Timur Tengah, Dubai itu nggak ada berita COVID. Sama negara paling soleh sedunia, Hadramaut, Tari, itu kayak nggak ada COVID. Itu tempatnya Maulana Habib Umar. Semoga negeri ini ke depan bisa sampai begitu ya. Gak usah ada berita COVID. Ada orang COVID, tapi jangan ada beritanya. Jadi kita waspadanya dengan cara yang waras lah. Ya. Baik. Gimana, Pak? Kayaknya kebakar nih ya. Suatu saat Bapak diajak jihad menjaga negeri ini. Siap nggak? Takut ya? Kalau yang muda belum kawin, dat. Siap nggak? Harus siap. Siap itu kolbunya emang dimantepin, dikunci rasa takut itu, dibuang rasa takut itu. Satu saat akan muncul saat-saat begitu, momen-momen begitu. Agama ini kan satu aja yang belum sempurna, jihad, perang. Sekarang jihad apa, Pak? Jihad opini. Ini saya setelah ngomong begini, Bapak sudah paham cara berpikir saya ya. Saya kalau sudah begini nggak mundur lagi, Pak. Karena ini sudah perang. Mundur dari perang berarti sama dengan al-firar minaz zahaf, itu dosa besar.
Jadi dalam akidah Ahlussunnah ada 7 dosa besar. Nomor 7-nya itu melarikan diri dari perbuatan, melawan keributan itu, melawan euforia itu, karena harus memahami pola-pola tadi. Ya. Jadi apa arti ayat? Salah satunya pola-pola kehidupan. Pola-pola kehidupan. Maka dalam sebuah riwayat, ya, riwayat ini dinukil oleh Imam Al-Faqihani, tapi sebenarnya ini kalam daripada Imam Sari Sakti. Sari Sakti ini Imam Salafus Saleh, hidup di abad ke-3 Hijriah, guru dari Imam Junaid. Kita sering nyebut, ini gurunya dia. Apa kata beliau? Cuma beberapa ulama mengatakan ini hadis. Yang benar ini bukan hadis, ya. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Berdasarkan ayat tadi, kata Imam Sari Sakti, bertafakkur sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, atau ibadah setahun tapi nggak ada tafakkur, nunggak tapi nggak ada tafakkurnya. Dan ini terbukti, orang nanti banyak yang soleh secara fisik, tapi dia nggak ada kecerdasan spiritualnya, nggak ada. Akhirnya emosi, beda sama dia kata-katain neraka. Nah, ini udah mulai muncul nih. Maka saya kasih tahu Pak dari sekarang, musuh kita nanti bajunya sama kayak kita, sama-sama pakai kopiah. Untung lagi nggak pakai kopiah ya. Ya maksudnya sama-sama baju orang sholat lah. Sama pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis, sama-sama berjenggot ntar. Nanti sama Pak, bedanya mereka khawarij. Ciri-ciri khawarij berontak. Berontak itu mungkin bukan berontak negara, tapi sekarang mulai menggugat dasar negara, tuh gawat kan? Mulai mengatakan Pancasila syirik. Berarti dia nggak ngerti Pancasila kan Pak? Pancasila syirik. Coba ayat Pancasila pertama apa kalimatnya? Ketuhanan Maha Esa. Di mana syiriknya bro? Jadi dia cuma dengar dari seseorang di luar sana, tidak mempunyai falsafah selain Quran. Loh, Quran itu terlalu banyak, maka harus disarikan. Terjemahan dari kulhu jadilah sila pertama, kan gitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, syirik di mana? Ya nggak paham. Dulu kan saya kemakan itu Pak. Saya sempat kemakan secara teologis dan ideologis, kemak dulu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Ya. Maka sekarang kita gregetan kalau ada orang yang kok mengulangi kesalahan kita yang lama gitu. Orang kalau berpikirnya benar, maka ibadahnya walaupun sedikit itu lebih berefek daripada orang yang berpikir sedikit ibadahnya banyak. Nanti dia ngerasa sok suci dengan ibadah dia. Ya. Apa kata beliau? Fikrah pemikiran itu ada 5. Nah, 1, fikru fi ayatillah, berfikir terhadap ayat-ayat Allah, pola-pola yang Allah sudah ciptakan di dunia. Polanya berulang lagi Pak, berulang kayak orang tawaf, berulang aja tuh, gak akan jauh beda, ya. Yatawalladu minhul ma'rifah, maka ini akan menumbuhkan ma'rifah, knowledge, pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengerti kearifan lokal, dia tidak akan membuang yang disebut tadi weton, apa tadi? Tapi yang nggak ngerti bilang syirik gitu, karena nggak ngerti. Padahal itu yang bikin ulama tuh, yang bikin ulama itu Pak. Yang bukan ulama tuh zodiak namanya, tapi prinsipnya nggak jauh beda. Zodiak tahu ya? Zodiak itu udah jauh lah ya, udah jauh dia. Itu pertama. Jadi memikirkan pola-pola yang Allah sudah ciptakan di alam. Pola itu akan berulang ya. Yang kedua,
Wa fikru fi ni'amillahi wa minhu yatawallad minhul mahabbah. Memikirkan besar nilainya nikmat Allah Ta'ala, maka akan muncul dari fikir kepada nikmat apa itu? Al-mahabbah, rasa cinta. Orang kalau udah cinta, dia mau berkorban. Kenapa kita nih kurang berkorban? Karena kita nggak sampai memikirkan nikmat Allah. Jadi suami istri kalau tengkar mulu, coba ingat-ingat kebaikan pasangannya. Nanti cinta muncul lagi tuh. Coba aja Pak, rasain sendiri ntar. Yang lagi cekcok, ingat-ingat kebaikannya. Tapi kalau udah benci sih, apa aja buruk jadinya. Ya, pasangan ngorok aja jadi masalah. Pasangan senyum. Fikru fi wa'dillahi wa thawabih yatawallad minhu rughbah. Tafakkur terhadap janji Allah. Janji apa nih? Janji reward, pahala-pahala, kebaikan-kebaikan akan memunculkan rohbah, semangat beramal. Maka dianjurkan kita membaca hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan mengamalkan suatu. Baca ini dapat pahala ini, itu dianjurkan. Atau kita dengar testimoni. Jadi ini bahasa lainnya testimoni. Testimoni mengamalkan itu muncul semangat nanti. Ya. Wa fikru fi, sebaliknya memikirkan resiko akibat melakukan sesuatu. Dari sisi Allah pasti ya. Kita lihat kalau kita buat ini pasti begini. Beberapa waktu lalu kita ketemu dengan salah satu praktisi kayak magic atau apa gitu ya. Ternyata dia bukan orang musyrik, Pak. Dia cuma gaya aja kayak orang-orang kepercayaan. Kalau ngobrol sama dia ternyata ngomong Quran, hadis, Quran, Allah, tauhid, itu aja. Pantas dia kebal kayak Nabi Ibrahim. Ketemu sama dia, terus dia cerita kepada kami. Saya itu pernah, kalau Allah bilang, kamu jangan lakukan ini. Saya itu penasaran, emang kalau kita lakukan akibatnya apa? Dia lakuin, Pak. Dia lakukan yang Allah larang di Quran itu, apa yang terjadi? Oh, rizkiku jadi seret gitu. Penyakitku jadi banyak. Maka dia berhenti juga penyakitnya, rezekinya lancar lagi. Itu namanya testimoni. Ya. Nah, kita perlu mendengarkan orang-orang berbicara ini, ya, supaya apa? Muncul rahbah, rasa waspada, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tuh? Udah 4 ya. Yang kelima, insani fi janbillah yatawalladu minhul haya wan nadamah. Ya. Memikirkan, mirip seperti yang dikatakan tadi. Sikap berlebihannya seseorang di sisi Allah, ya, akan membuatkan kita ada rasa malu, ya. Jadi orang-orang yang mengenal tidak membawakan dirinya dipandang oleh Allah, ya. Kita kalau nggak merasa kita dilihat Allah, nggak muncul rasa malu. Jadi malu ini kapan muncul? Kalau kita merasa diperhatikan. Pernah nggak diperhatikan dulu oleh guru di sekolah? Malu nggak kemudian bertindak yang aneh-aneh? Nah, kira-kira begitu. Sekarang karyawan, pegawai dilihat pakai CCTV, malu nggak mereka melakukan hal-hal yang di luar tugasnya? Pasti malu. Ya. Wa alam, ini bagian akhir. Ya. Anna tafakkura qa'idul lil insan ila al khair wa daliluhu idza kana tafakkuran sahihan maqsudan bihi al firar min al khalqi ila al haqq wa taftish an aqrabi turukil wusul Allah azza wajal. Tafakkur itu adalah guide-nya manusia. Jadi yang bimbing kita itu tafakkur kita, yang kemudian menggait kita kepada yang baik. Bahkan membawa manusia dari euforia bermakhluk, asik dengan makhluk, kemudian kita diangkat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sebelum diresmikan sebagai Rasul, beliau kan udah Nabi. Apa amalan beliau? Beliau sering merenung, kemudian beliau pergi ke Gua Hira, tahannus. Tahannus itu salah satu programnya tafakkur. 2, tafakkur, tadabbur, tafakkur, tadabbur. Beliau tafakkur. Maka Nabi itu
di saking kerasnya, meskipun kerasnya arus kemusyrikan, orang tuh nyembah berhala. Tapi Nabi terbawa nggak? Ini saya kasih tahu salah satu karakter orang yang tafakur, dia tidak termakan oleh mainstream. Dia sendiri itu sudah cukup. Dia nggak perlu kata orang, dia nggak perlu menurut orang. Ini bukan orang kebablasan, terlalu kepedean, bukan. Dia sangat mengerti pola-pola Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim karena tafakurnya kuat, Allah sebut beliau ummah, satu umat. Jadi Nabi Ibrahim itu kualitasnya sama dengan satu umat. Wajar Allah kasih beliau hadiah anak, yaitu udah tua, beliau punya anak. Anaknya pertama siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi. Bahkan ada anak-anaknya yang lainnya, Madian, sampai 6 dari Jarur Siti Konturah. Jadi anak beliau dari Siti Konturah itu 6 atau 4, itu banyak. Anak-anaknya sampai ke negeri kita. Jadi bapak-bapak ini mungkin keturunan Nabi Ibrahim jalur Siti Konturah. Mungkin loh Pak ya. Jangan gear dulu, pasang Habib berarti depan. Enggak begitu Pak ya. Kan mungkin. Kenapa? Kalau kita membaca teks, tinggal dibuktikan pakai DNA apa nanti? Ya, bener nggak nih? Jadi antum benci sama Israel, misalnya nih, benci kepada Israel sebagai bangsa nggak boleh, tapi benci kepada Zionis yang mereka merusak alam ini, itu boleh, bahkan wajib kali ya. Itulah yang disebut al-Yahud di Quran, lan tarda'an kal Yahud. Yahudi nggak bakal ridho kepadamu, itu Yahudi Zionis. Pakai alif lam di situ. Di Zionis maksudnya. Tapi Yahudi yang lain itu nggak banyak yang masuk Islam. Kita nggak tahu nih pergerakan yang sekarang tuh yang mana, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak saudara Allah akan tafakur kita. Insya Allah kita akan menjadi umat yang mandiri. Amin ya rabbal alamin ya. Gimana Ustaz Harun? Antum udah ngantuk nih kayaknya. Aneh yang belum tidur, antum yang ngantuk. Kita baru turun dari kandang. Bener Pak, melayang-melayang doang bentar di mobil. Pas bangun, cuma tidurnya dari mana tuh ya? Lah ini masjid apa ini? Kok bukan rumah gua nih? Perasaan kalau bangun itu depannya rumah. Ini malah kok pagar. Ternyata rumah masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustaz? Udah? Ini jamnya yang lambat atau emang belum ini? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ya, untuk penanyakan kepada Ibrani ya. Tapi belakangan ini kita tidak melihat mendengarkan sesuatu. Ini masalahnya abu-abu katanya. Ada nggak masalah yang abu itu? Katanya gitu. Jadi kalau ada, dan nanya siapa yang abu-abu itu? Karena kan hati itu nanya salah benar saja. Yang abu-abu itu nanya siapa? Kepada siapa? Waduh, ini pertanyaan mau jadi wali nih. Wali murid. Nabi itu didatangin sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang disebut kebaikan? Apa kata Nabi? Albirru nafs watma'anna ilaihil qalb. Nabi kasih indikator, Nabi nggak kasih definisi. Jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator. Maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh. Semuanya contoh. Biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus. Dulu belum ada kampus, Pak. Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, nah itu kan berarti nggak itma'annat ilaihin nafs. Jiwanya nggak bener, karena gampang emosi. Orang bener itu nggak emosional, Pak. Orang bener nggak ada yang emosional, karena dia tahu dia bener, ngapain dia emosional? Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia
masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad SAW waktu sudah nyampe di Hudaybiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat MOU 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah ngamuk-ngamuk. Nabi santai aja nggak? Nabi santai. Ntar juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Nah, kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara, wahai Ar-Razi. Nggak begitu, Pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah, itu namanya mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah, berarti ada yang nggak beres. Tanya ke kolbu, was-was. Oh, berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu. Nah, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu jadi waliullah, Pak, bener. Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita nggak melatih itu, Pak, bener nggak? Saya nggak ngelatih itu, Bapak nggak ngelatih itu. Udah ustadznya udah nggak ngelatih, jamaahnya apa lagi? Akhirnya jamaahnya sama dengan ustadznya. Ustadznya emosi, jamaahnya emosi, ya lengkap sudah. Gitu, Pak, ya. Gimana, Pak? Ada yang mau dibacain? Surat cinta bukan? Pas surat benci? Oke, fadal. Dari Madura. Assalamualaikum, saya Muhammad Ruji, Madura Darul. Apakah ada makhluk Allah yang bergerak diam bersamaan selain Allah? Mohon jawaban ya. Itu pertanyaan harus dibenerin. Bergerak kok diem? Itu secara ilmu logika udah nggak masuk. Ya, harus dilurusin dulu. Dalam ilmu mantik ini kan gramatikal berpikir. Gerak itu sekaligus bisa diam nggak? Gerak, diam ya diam. Dah, jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh. Ya. Yang kedua, di tafsir Quran Allah kadang menyebut dirinya aku dan kami. Itu yang nanya siapa tuh? FI tidak Allah yang Aku, ada Allah yang kami gitu ya. bagaimana tafsir itu masalah dalam hal apakah Allah menyebut dirinya aku dan kapan kami? Coba perhatiin ya. Ini ayat yang paling senang saya baca. Dari dulu, dari kecil saya suka baca ayat ini. Surat Toha ayat 14. Malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Innani, ya itu ada innani, itu ada ya pada situ. Sesungguhnya aku. Diulang lagi, anallah, akulah Allah. Jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ. Ada tauhid mutlak di situ. Sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah. Karena ana itu salah satu nama dari dia. Dulu Buya Hamka tuh nulis, sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku, kamu sudah mencuri, kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah. Itu Buya Hamka tuh, Pak. Cakep juga Buya Hamka, emang dia sufi juga tuh. Karena ayahnya sufi, kakeknya sufi. Di akhir ayat dekat sama sufi-sufi. Meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita nggak dengar tasawuf, kecuali tasawuf modern ya, di kalangan Muhammadiyah. Itu ajib tuh ya, saya teringat masa kecil kita bacaannya buku-buku Buya Hamka. Kita datang ke jiran, ternyata orang-orang sana ya seumuran bapak, Pak, itu bacaannya buku-buku Buya Hamka. Jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka. Bagaimana dengan kami? Nah, coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan mutlak.
Ini baru sebagian yang kita buka, Pak ya. Ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan nahnu, kami, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, ya, sesungguhnya kami, kamilah yang menurunkan az-dzikra. Apa arti az-dzikra? Peringatan artinya Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami lagi, lahu terhadap peringatan Quran itu lahafizun, ya, sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Ada nggak? Berarti di sini ada peran Allah nggak? Walaupun zahirnya manusia yang buat. Di sini suara yang sampai kepada Bapak itu kan karena kita dekat. Dalam hitungan detik, bahkan sebelum 1 detik udah nyampe. Tapi kalau jauh, suaranya menggema baru nyampe kan di sana. Telat nyampenya. Kita kalau dengerin petir, yang nyampe duluan cahaya atau suaranya? Cahayanya, karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda, Pak. Allah Subhanahu wa taala ada nggak? Jadi siapa sebenarnya yang menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya, Pak. Allah yang nyampein. Masuk nggak? Maka sama siapa yang nonton lewat YouTube, lewat Facebook, dimanapun berada, itu yang menyampaikan itu Allah, bukan si Facebook itu, bukan si YouTube itu. Allah yang nyampein. Lewat. Apabila Allah melibatkan perbuatannya, maka Dia mengatakan kami. Paham? Kita ini, alam semesta ini perbuatan Allah. Apabila Dia menyebut perbuatannya, Dia sebut kami. Maka Dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya, disebut tauhidul af'al. Tauhid dalam perbuatan. Terbersit sedikit saja, Pak. Bapak ini, antum ini berpikir apa yang dipikirkan? Ada pergerakan di alam semesta, 1 biji zarah saja, itu bukan campur tangan Allah, musyrik langsung. Gawat gak? Paham ya? Nggak ada. Bukan berarti kita fatalis, enggak. Kita sedang ingin menguji tauhid kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat, sebulat-bulatnya, Pak. Nggak boleh sumbing dikit, nggak boleh. Sumbing dikit syak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu. Yang keyakinan ini Bapak nggak dapat dengan sholat 1000 rakaat. Itu maksudnya tafakkur sesaat lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun, ibadah setahun. Kenapa? Dengan mengaji begini, pola-pola berpikir yang mantap, yang sahih tercipta nggak dari tadi? Tambah yakin nggak beragama? Tambah yakin nggak beropini? Insya Allah ya. Tadi nggak kebayang jihad, pas kita colek pada siap jihad, Pak. Tapi jihad yang benar. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharoh. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang qisas. Jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak, belajar tentang bab ikhlas. Nanti nggak jihad, malah ingin nunjukin gini loh Islam yang benar. Allah nggak perlu digitu-gituin, Pak. Agama Allah nggak perlu begitu. Betul ada ayat intan surullah yasukum. Jika engkau menolong Allah, Allah tolong kamu. Emang Allah butuh ditolong? Ini Allah lagi ngapain nih? Nguji kita. Kita GR kan nih? Intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu. Jika engkau berkorban untuk Allah, itu yang benar terjemahannya. Maka Allah akan membantumu. Udah banyak belum korban buat Allah? Belum ya? Belum. Gimana mau dibantu Allah kan? Gimana kolbunya belum bisa merasakan khusyuk? Gimana mau merasakan nikmat tahajud? Gimana mau bisa merasakan la ilaha illallah itu bergetar di kolbu? Gak bisa. Karena gak ada pengorbanan. Ini yang datang pagi ini sudah berkorban berarti. Mengorbankan rasa was-was. Benar gak?
Bagus itu Pak, sembelih itu rasa was-was. Orang yang nggak mau keluar rumah, nggak mau ngaji ke masjid, itu lebih rentan kena nanti. Karena ada was-was ini bahaya. Bapak udah dapat imunitas ini, imunitas sosial. Was-wasnya terhilang. Karena was-was ini awal dari semua penyakit. Ini hemat kita ya. Gunting itu Pak, bakar rasa itu. Rasa was-was itu gimana cara bakarnya? Meskipun kita masih jaga jarak, tapi kita jangan sampai nggak hadir di masjid-masjid Allah ya. Di majelis-majelis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kajian kan banyak juga Pak, nggak semua kajian menghantarkan, menyadarkan kita kepada Allah SWT. Saya memohon kepada Allah, semoga ta'lim-ta'lim saya, ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini, menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan baca salawat. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Semoga kita diridhai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.